Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch khusus Indonesia. Dalam situasi Indonesia ini, kira-kira Mas ada harapan keoptimisan apa enggak untuk pemajuan demokrasi, hak asasi manusia di Indonesia ini? Saya ini orang Indonesia. Saya ini lahir di Jember, di Pulau Jawa. Saya suka makan soto, saya suka pete, tempe tahu tentunya. Jadi buat saya, orang kayak saya ini nggak punya pilihan. Saya nggak mungkin disuruh tinggal di mana, misalnya di Boston gitu ya, atau di mana beli pete mahal sekali. Atau nggak bisa cari soto Lamongan, atau soto Tangkal, dan seterusnya. Jadi buat saya, ya saya harus menjadikan masyarakat ini lebih baik lewat kemampuan saya di bidang jurnalisme, agar anak-anak saya, cucu-cucu saya, atau komunitas saya itu telah mendapatkan Indonesia yang lebih bermutu daripada Indonesia hari ini yang saya hadapi. Dan kalau ingat pengalaman saya dulu kecil di Jember, SMA di Malang, terus kuliah di Salatiga, menurut saya kok ada banyak kemajuannya. Nah, saya ini orang yang pernah hidup di bawah tanah sebagai wartawan zaman Soeharto. Sekarang saya nggak perlu hidup di bawah tanah. Saya bisa nulis tuh terang-terangan dengan nama Andreas Harsono begitu. Ada kemajuan. Saya dulu jengkel sekali kalau lihat sistem transportasi yang hanya mengandalkan motorisasi. Saya menulis dengan keras sekali. Tidak ada trotoar. Ya. Hari ini walaupun belum memadai, tapi sudah ada kereta api, sudah ada KRL, kereta api rel listrik yang tepat waktu, bahkan lebih tepat waktu daripada kereta api di Jerman. Saya sering ke Jerman, dan seterusnya. Masih banyak hal yang harus diperbaiki. Terlalu mengandalkan pada motorisasi, tidak cukup buat trotoar, sepeda, dokar, becak, dan seterusnya. Tapi ada kemajuan. Ngapain sih Mas mau belain nulis, bukan belain ya, mau menulis berpihak pada kelompok minoritas, misalnya salah satunya spesifik LGBT, kan jadi repot ya Mas, hidup di Indonesia belain kelompok-kelompok ini. Saya ini orang Tionghoa. Sejak kecil saya didiskriminasi. Ketika lahir, nama saya itu Ong Chiliang. Tapi nama itu dirampas oleh negara. Harus ganti nama. Harus titik petik menjadi Indonesia, diganti jadi Andreas Harsono. Tidak menyenangkan dirampas identitasnya itu. Tetapi ya gimana lagi? Kita harus survive, tetap hidup di dunia ini. Nah, makin saya belajar, makin banyak saya membaca, saya pikir perlu ada perjuangan buat hak-hak orang Tionghoa. Namun tanda petik membela komunitas kita sendiri, buat saya terlalu kecil tuh ya. Terlalu kecil. Karena saya juga hidup dengan orang Madura yang Anda tahu banyak mengalami diskriminasi dan kekerasan. Di Kalimantan banyak yang dibunuh, hidup dalam ketakutan. Orang Madura juga saya bantu. Saya juga hidup dengan orang-orang Jawa, dan saya tahu orang Jawa memang mayoritas di Indonesia, tapi di Sumatera banyak yang mengalami kekerasan, mengalami diskriminasi. Di Aceh ada puluhan ribu orang Jawa lari dari provinsi Aceh. Dan tentu Papua, orang yang berkulit hitam dianggap primitif, tanda petik, dianggap bodoh, tanahnya dirampas, hutannya dirusak. Belakangan saya baru tahu minoritas agama ternyata bukan hanya orang Kristen yang dipersulit untuk bikin gereja. Ahmadiyah juga, Syiah juga, Gavatar juga. Lebih besar lagi Kejawen, Sunda Wiwitan, Parmalin, Kaharingan, macam-macam. Lalu muncul LGBT, isunya muncul kan. Ternyata juga menderita mereka dari Timor Leste, minoritas agama, minoritas etnik, minoritas kepercayaan. Saya kira semua harus dibela agar tanah air saya ini menjadi tempat yang lebih bermutu. Dan itu memerlukan pengorbanan, itu memerlukan kerja keras, itu memerlukan
curahan dari keterampilan yang kita masing-masing miliki, entah wartawan, entah siapa, orang pedagang, entah petani, entah itu tukang apapun, tukang komputer, tukang kayu, tukang besi, semua perlu mencurahkan, menurut saya, keterampilan masing-masing buat kehidupan kita bersama yang lebih bermutu.